Jadi jangan pernah berpikir bahwa kewajiban bagi Tuhan untuk mengasihi manusia, keharusan bagi Tuhan untuk mengasihi manusia. Tidak. Tuhan tidak semestinya mengasihi kita. Tuhan tidak seharusnya mencintai kita. Bukan merupakan sebuah kewajiban bagi Allah untuk mengasihi saya dan saudara, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak. Allah punya pilihan yang lain. Makanya saya katakan tadi, kalau Allah bisa membuang malaikat, Allah bisa membuang yang namanya Esau, Allah juga bisa membuang kita. Tetapi pada kenyataannya, ketimbang membuang saya dan saudara, Dia bahkan memilih untuk menyelamatkan kita dengan cara yang tak terduga sama sekali. Matius pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Alkitab mengatakan, Bapak Ibu, bahwa Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang membawa Yesus ke padang gurun, bukan iblis atau setan, melainkan Roh Kudus. Tentu saja hal ini membuat kita mengerti, memahami bahwa kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam padang gurun, karena di dalam padang gurun kita akan banyak mengalami hal-hal yang baik apabila kita tetap ada dalam jalan kebenaran. Hal baik apa yang dapat kita alami ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya padang gurun adalah kita akan belajar mengenal Tuhan di sana. Alkitab mengatakan bahwa umat Tuhan itu mengalami kebinasaan karena tidak mengenal Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal akan aku. Jadi mengalami pengenalan akan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Engkau terlahir dalam dunia tujuannya agar engkau mengenal Tuhan. Tidak ada gunanya kita hidup dan umur panjang dalam dunia dan tidak pernah mengenal Tuhan. Ini adalah sebuah kesia-siaan. Kita lahir, kita ada, kita hidup, tujuannya agar kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Dan tempat yang paling baik agar kita bisa mengalami pengenalan akan Tuhan adalah ketika Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam padang gurun. Jadi padang gurun bukan tanda bahwa Tuhan itu sangat marah dengan kita. Padang gurun bukan tanda bahwa Tuhan membenci kita. Padang gurun adalah tempat di mana kita akan belajar mengenal Tuhan secara pribadi. Di dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ke-29 dikatakan di sana, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Saudara, yang menjadi jaminan kita ketika kita ada dalam padang gurun kehidupan adalah Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan inilah yang menjadi jaminan dan penghiburan bagi saya dan saudara. Saya selalu mengatakan bahwa bukan di mana engkau berada, tetapi dengan siapa engkau berada. Meskipun engkau sementara berjalan dalam lembah kekelaman, kalau di sana ada Tuhan, maka kita bisa berkata, tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Jadi meskipun kita ada dalam padang gurun kehidupan, kalau Tuhan bersama dengan kita maka kita aman. Sebaliknya, kalau engkau ada di dalam istana kerajaan yang dipenuhi dengan kelimpahan, kalau di sana tidak ada Tuhan, maka itu bukan tempat yang baik bagi saudara. Dengan Allahku aku berani melompati tembok, itulah yang dikatakan oleh Raja Daud. Bahkan Daud pernah mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Bahkan saya sering kali mengatakan, untuk meyakinkan saya dan saudara, Tuhan memberi nama atas dirinya sendiri untuk kita mengingat bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu disebut sebagai Immanuel, artinya Tuhan beserta dengan kita. Tidak ada satu saat, tidak ada satu waktu dalam kehidupan setiap kita bahwa Tuhan tidak bersama dengan kita. Engkau mungkin merasa hari ini bahwa Tuhan sepertinya meninggalkan saudara oleh karena semua beban kehidupan yang sementara engkau alami. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Meninggalkan saya dan saudara adalah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Allah itu maha kuasa. Ini ucapan yang selalu saya katakan.
Allah itu Maha Kuasa, Dia mampu melakukan apapun. Tetapi di dalam kemahakuasaannya, Dia tidak dapat meninggalkan saya dan saudara. Alkitab berkata Dia bahkan lebih memilih untuk digantung di atas kayu salib daripada meninggalkan setiap kita. Saudara, mengasihi manusia, mencintai manusia bukanlah kewajiban Allah. Allah tidak seharusnya mengasihi kita. Allah tidak seharusnya mencintai kita. Bukan suatu keharusan bagi Allah untuk mengasihi manusia. Allah punya pilihan yang lain. Kalau malaikat Lucifer dibuang oleh Allah, maka saya yakin, saya percaya Tuhan pun bisa membuang kita. Tetapi yang kita mengatakan justru Allah menyelamatkan kita dengan cara yang tidak terduga sama sekali. Bagaimana cara Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita? Itu membuktikan loh bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Kalau kita membaca di dalam kitab Maleakhi, ini salah satu ayat yang saya sukai, saudara-saudara ya. Maleakhi pasal yang pertama, kemudian kita akan melihat di ayat yang pertama firman Tuhan. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Ini ucapan Tuhan, ayat 2. Aku mengasihi kamu. Jadi Tuhan berkata, I love you. Sebelum ada orang yang pernah berkata kepada saudara, I love you. Atau sebelum saudara menjawab ya ungkapan itu dengan berkata, I love you too. Ya, Tuhan sudah lebih dulu berkata kepada setiap kita, I love you. Saudara, sampai sekarang saya tidak pernah bisa memikirkan atau mendapatkan sebuah jawaban atas pertanyaan, apa alasan Tuhan mencintai kita? Saya seringkali punya banyak pertanyaan mengenai Alkitab, mengenai beberapa hal dalam hidup ini, dan saya selalu menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Tetapi untuk pertanyaan yang satu ini sampai sekarang saya belum bisa menemukan jawabannya. Pertanyaan yang berkata, kenapa Tuhan mengasihi kita? Apa yang dimiliki oleh manusia sehingga Tuhan benar-benar mengasihi saya dan saudara? Adakah sesuatu yang kita miliki yang membuat Tuhan mencintai kita? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Itu bukti loh Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dengan memberikan anaknya kepada kita, kita tahu Tuhan itu benar-benar mencintai setiap kita. Tapi apakah yang dimiliki oleh manusia sehingga Tuhan mencintai kita sedemikian luar biasa? Saudara, kalau ada orang yang mengasihi kita, maka tentu saja ada sesuatu yang kita miliki yang membuat mereka jatuh hati dengan kita. Kita perhatikan bagaimana ketika Yusuf itu sangat dikasihi oleh Potifar. Kenapa? Karena Yusuf memiliki sesuatu. Potifar bisa melihat bahwa di dalam diri Yusuf itu ada Tuhan yang menyertai dia. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil. Melihat itu maka Potifar pun sangat mengasihi Yusuf. Bahkan lebih lagi istri Potifar lebih sayang dengan Yusuf. Ya, Tante Poti ini lebih sayang dengan Yusuf, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia bisa melihat ada sesuatu yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf itu adalah seorang anak muda yang sangat ganteng dan perawakannya juga sangat indah. Itu dikatakan oleh Alkitab. Selalu ada sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan ini membuat orang lain bisa jatuh hati dengan saudara. Tetapi ketika Tuhan mengasihi kita, coba kita tanyakan apa yang kita miliki. Ya, saudara, tidak ada yang kita miliki yang dapat membuat Tuhan terkesan begitu kemudian Tuhan mengasihi kita dan mencintai kita. Kalau malaikat saja yang sempurna Tuhan buang, Tuhan juga bisa membuang kita. Tetapi kita tahu pilihan yang telah dibuat oleh Tuhan. Dia memilih untuk mencintai kita sekalipun dia tahu cintanya akan memiliki konsekuensi. Harga yang akan dibayar oleh Tuhan itu besar sekali. Ketika dia memilih untuk melanjutkan cintanya kepada saya dan kepada Anda, yakni dia harus mati di atas kayu salib. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata kepada orang Israel, sebenarnya kalau saya mau sayang, saya bisa sayang ya Esau dan saya bisa membuang Yakub. Karena ingat, Esau itu adalah anak sulung daripada Ishak. Tuhan bisa saja memilih Esau kemudian membuang Yakub, tetapi kemudian kita mengatakan Tuhan memilih Yakub dan membuang Esau. Jadi selain mengasihi, Tuhan bisa punya pilihan lain, yakni membuang kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kewajiban bagi Tuhan untuk mengasihi manusia, keharusan bagi Tuhan untuk mengasihi manusia. Tidak. Tuhan tidak semestinya mengasihi kita. Tuhan tidak seharusnya mencintai kita. Bukan merupakan sebuah kewajiban bagi Allah untuk mengasihi saya dan saudara, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak. Allah punya pilihan yang lain. Makanya saya katakan tadi, kalau Allah bisa membuang malaikat,
Allah bisa membuang yang namanya Esau. Allah juga bisa membuang kita. Tetapi pada kenyataannya, ketimbang membuang saya dan saudara, dia bahkan memilih untuk menyelamatkan kita dengan cara yang tak terduga sama sekali. Jadi Tuhan itu mengasihi saudara. Dia itu mencintai saudara. Dan dia tidak akan pernah bisa meninggalkan setiap kita. Entah alasannya apa, saya tidak tahu. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan telah mengasihi kita. Amin. Maka pada hari ini ketika engkau sementara berjalan dalam padang gurun kehidupan, yakinlah, percayalah bahwa di masa-masa kesukaran yang sementara engkau jalani, engkau tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menyertai saudara, ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin.